Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Sabihudiat dengan NPM 2406358200. Saya dari kelas A. Dulu kita sering berpikir kalau otak kita itu seperti patung, statis, dan tidak berubah setelah kita dewasa. Tapi seperti yang dijelaskan oleh Dr. Lara Boyd, seorang ahli neuroplastisitas, sekarang ilmu pengetahuan punya kabar baik, yaitu otak kita itu luar biasa dinamis, mampu berubah, beradaptasi, dan belajar terus-menerus seumur hidupnya. Kemampuan ini disebut juga dengan neuroplastisitas. Dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana kita bisa menggunakan kemampuan ini untuk diri kita sendiri. Otak kita berubah melalui 3 cara mendasar. Yang pertama ada perubahan kimia. Perubahan ini yang paling cepat dengan cara otak melepas zat-zat kimia di antara neuron-neuron, bikin koneksinya jadi lebih kuat. Ini yang bantu kita supaya memori kita itu jadi lebih jangka pendek. Ada perubahan struktur. Setelah koneksi kimia terbentuk, otak mulai membangun koneksi baru. Proses ini butuh waktu dan terutama tidur, karena tidur itu penting banget buat mengatur memori jangka pendek jadi memori jangka panjang. Yang ketiga ada perubahan fungsi. Ini tentang bagaimana berbagai area di otak kita bisa bekerja sama secara terkoordinasi. Saat kita belajar sesuatu yang baru, otak kita menyinkronkan dirinya. Dan ingat, otak juga butuh istirahat. Biarkan otak rileks agar kreativitas bisa muncul. Yang paling penting adalah perilaku. Perilaku kita adalah pendorong utama untuk neuroplastisitas, bukan obat-obatan. Otak paling efektif belajar saat tantangannya pas, tidak terlalu mudah atau terlalu sulit. Ini yang disebut Dr. Boyd sebagai eksperimen Goldilocks. Tapi hati-hati, neuroplastisitas juga bisa negatif. Otak bisa belajar hal buruk seperti menjadi kecanduan atau merasakan nyeri kronis. Stres berlebihan juga berbahaya. Hormon kortisol yang tinggi bisa merusak memori dan mengecilkan struktur otak kita yang kecil. Lalu, apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga otak tetap sehat dan plastis? Yang pertama ada meditasi, bisa bantu menurunkan kadar kortisol dan tekanan darah. Yang kedua, tidur yang cukup. Tidur dari 6 jam menjadi 8 jam bisa mengurangi kortisol hingga 50%. Tidur adalah investasi terbaik untuk otak loh. Nah, yang ketiga adalah olahraga. Olahraga intensitas sedang secara rutin bisa menurunkan kortisol dalam jangka panjang seperti yang disebutkan dalam penelitian. Bersepeda selama 9 menit dengan intensitas tinggi sebelum belajar bisa meningkatkan kemampuan kita belajar secara signifikan. Pada akhirnya, pilihan perilaku kita lah yang membentuk otak kita seumur hidup. Mulai dari apa yang kita makan, apa yang kita latih, sampai bagaimana sih kita menghabiskan waktu, semuanya mempengaruhi kesehatan otak kita. Kita punya kekuatan untuk membentuk otak dan masa depan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.